Mata semua orang terfokus pada Qin Yichen saat ini. Tidak ada yang memperhatikan gerakan Su Jiang. Tidak ada yang salah dengan pertanyaan seperti itu. Nada nyaris tidak turun. Tetapi Qin Yichen mendengarkan transmisi suara Duan Mudong Feng dan berkata, "Saudara Qin, saya baru saja bertanya kepada Liu Yuyan, dan dia mengatakan bahwa sebelum ini, pihak Sekte Abadi bergabung, dan sulit untuk meledakkan sinar ringan. Anda pasti punya ide." Duan Mudong Feng juga cemas. Di depan pertempuran seperti itu, saya khawatir untuk satu putaran serangan, kerangka dia tidak akan ada. Oleh karena itu, di bawah kecemasan, dia akan membunyikan transmisi Liu Yuyan, mencoba mencari jalan keluar, dan yang terakhir juga ingin tahu tentang token di tangan Qin Yichen. Jadi dia diam-diam berkomunikasi. Pada saat ini Qin Yichen mengetahui bahwa dia diam-diam berpikir, sepertinya orang-orang ini memang belum menemukan cara untuk memasuki reruntuhan. Ditambah dengan panggilan dari token dan token, mata Qin Yichen berkilat dan berkata, "Ya, token di tangan Qin ini adalah kunci untuk memasuki kehancuran ini." Dalam hal ini, meskipun Qin Yichen merasa cukup dekat, itu belum dipraktikkan, dan dia tidak yakin, tetapi hanya di depan 1000 musuh. Namun, begitu ucapan ini keluar, seseorang di Sekte Abadi Shen Xiao mencibir dan berkata, "Lelucon, saya pikir pencuri ini membuka mulutnya seumur hidup. Yaitu, bagaimana jika token ini tidak bisa memasuki reruntuhan?" Qin Yichen menatap dingin pada mereka yang berbicara, dan ada semacam penghinaan bagi orang yang terbelakang mental. "Idiot, jika kamu tidak bisa masuk, Qin ini tentu saja akan menghadapi pedangmu." Orang dari Sekte Abadi yang mendengar ini, mau tidak mau tertegun, dan pada saat yang sama marah. Tetapi ada semacam ketidakadilan. Ternyata ada ribuan orang di pihak mereka. Jelas pencuri ini akan mati hari ini tidak diragukan lagi. Mengapa? Tapi dia sepertinya dihancurkan oleh IQ secara umum. Poin kunci yang dikatakan Qin Yichen sangat lugas sehingga dia tidak punya alasan untuk membantah. Namun, sementara pria itu kesal, Duan Mudong Feng bingung, dan transmisi suara berkata, "Saudara Qin, bisakah token ini benar-benar membiarkan kita memasuki kehancuran ini?" Wajah Qin Yichen tetap sama. Transmisi suara berkata, "Saya tidak tahu. Tapi saya merasakan pemanggilan dari token ini. Dan saya seharusnya bisa menemukan cara untuk masuk." Duan Mudong Feng hanya menghela nafas lega. Tetapi kemudian dengan cemas berkata, "Tapi saudara Qin, bahkan jika token ini benar-benar bekerja dengan sangat baik, Sekte Dewa Xiao Immortal tidak mungkin membiarkan kita pergi. Belum lagi Qin Yichen bisa membuka reruntuhan." Duan Mudong Feng sangat jelas. Bahkan jika dia menyerahkan token ini, Sekte Abadi Shen Xiao tidak dapat melepaskan kami. Qin Yichen mengetahui hal ini. Tetapi dia sekarang berada dalam posisi yang sulit. Ambil langkah dan lihatlah. Ini lebih baik dari kita dan ribuan orang. Pada saat ini, ketika saya melihat orang yang telah dipenjara oleh Qin Yichen, Sekte Abadi, dia sangat marah dan tersenyum. Dalam hal ini, Anda sebaiknya menyerahkan token. Mungkin kakak senior Luo sedang dalam suasana hati yang baik dan dapat membebaskanmu. Sebelum mengatakan ini, saya melihat Mo Yanchen mencibir. Apakah Sekte Abadi Shen Xiao memperlakukan mereka sebagai anak berusia 3 tahun? Kata-kata seperti itu juga bisa diucapkan. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat Roger yang diam di sampingnya, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Variabel ini datang terlalu tiba-tiba. Semua orang yang hadir memperhatikan kata-kata Sekte Abadi Shen Xiao, tetapi tidak menyangka, Luo Jie, dia tiba-tiba akan menembak. Wajah Duan Mudong Feng tiba-tiba berubah di antara kilatan cahaya. Tetapi kedua sekte itu sangat dekat, dan mereka bahkan tidak bisa memarahi mereka untuk waktu yang tercela. Hampir seketika, dia mendengar suara cibiran Roger. "Karena token ini sangat berguna, tolong serahkan." Duan Mudong Feng terkejut dan marah. "Sekarang saya ingin datang." Orang yang berbicara sebelumnya mungkin telah diinstruksikan oleh Roger untuk mengalihkan perhatian orang lain dengan kesal. Nyatanya, dia mencoba merebut token itu. Tiba-tiba, ini terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada yang bisa menanggapinya, dan dia tidak akan membantu Qin Yichen. Namun, setelah beberapa saat, dia melihat siluet Luo Jie dan tertegun. Di belakangnya, ada cibiran lucu. "Yugat Xiao Immortal Sect, terlalu diremehkan, kan? Qin ini bisa pergi hari ini. Trik semacam ini juga berani bercanda, terlalu konyol." Wajah Roger muram, dan serangan diam-diamnya lolos dari pencuri. Di bawah surga abadi, tidak ada yang bisa menahan penindasan aturan Dao abadi saya, apalagi menghindari kecepatan saya. Meskipun kekuatan Qin Yichen dipelajari dari Yue Wuhua sebelumnya, Luo Jie masih terkejut dan marah untuk sementara waktu. Sekarang tampaknya yang pertama tidak hanya dipersiapkan dengan baik tetapi juga jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Namun, dalam satu pukulan, Roger bahkan lebih ganas, dan dia hanya mendesak kekuatan abadi untuk langsung menyerang Duan Mudong Feng terdekat. Serangan diam-diam tidak mungkin, lalu ambil saja. Namun, itu belum menunggu sekte abadi untuk meluncurkan tembakan keras, teriak Qin Yichen dengan dingin. Tetapi membiarkan telapak tangan Luo Jie berada di depan Duan Mudong Feng. "Mau merebut?"
Jangan biarkan semua orang masuk. Saya melihat Qin Yichen memegang token. Kekuatan abadi melonjak. Dan perilaku seperti itu tiba-tiba membuat Logger merasa ketakutan. Pencuri, kamu mengancamku. Qin Yichen mencibir. Apapun yang kamu pikirkan, tapi aku bisa melakukannya. Lampu pompa Roger berkedip-kedip. Dia yakin Qin Yichen akan berani menghancurkan token itu. Bagaimanapun, yang terakhir pasti akan mati hari ini. Kalengnya rusak. Tapi dia curiga token yang bisa membuka peluang sebesar itu bisa dihancurkan oleh pencuri. Namun, Roger tidak berani berjudi. Sekte abadi Shen Xiao juga tidak berani berjudi. Dan sekte abadi besar lainnya tidak mengambil risiko. Orang yang telah mengalihkan perhatian Qin Yichen sebelumnya, pada saat ini buru-buru terdengar. Kakak Luo, sekarang bagaimana? Saya melihat lampu pompa Logger berkedip sebentar, lalu tersenyum lagi. Kita bisa mengambil nyawa para pencuri ini kapan saja. Kuncinya sekarang adalah memenangkan kesempatan ini. Nyatanya, meski Roger cemburu dengan kesempatan ini, dia juga sangat tidak berdaya. Lagi pula, hampir tidak mungkin bagi ribuan orang untuk bergabung dalam seberkas cahaya yang sulit dipatahkan. Segera, dia melihat Logger tertawa dan berkata, karena itu masalahnya, maka Anda sebaiknya melihat apakah Anda membuka mulut. Kenaikan duanmu saat ini bisa dibilang mengejutkan. Dengan kekuatan Logger, dia bahkan hampir tidak bisa melawan. Saat melihat ke arah Qin Yichen, matanya mengagumkan. Baru saja, tidak ada dari mereka yang mengira Roger akan menyerang barat. Tetapi saudara Qin telah bersiap untuk itu, yang membuat Roger semakin takut. Tetapi, saudara Qin tidak bisa melakukannya. Bahkan jika mereka membuka reruntuhannya, mereka tidak akan melepaskan kita. Roger tertusuk dan tidak marah, tetapi mengakui sambil tersenyum. Ya, pokoknya kamu pencuri hari ini buntu. Tapi seberapa sakitnya kamu sebelum kamu mati, itu tergantung performamu. Begitu pernyataan ini keluar, Sekte Abadi Yuan Surgawi sangat marah. Ini adalah perjalanan yang menginjak-injak mereka di bawah kakinya. Qin Yichen juga mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak senang dengan sikap Luo Jie. Dan, benar-benar bertarung, Qin Yichen tidak takut pada Luo Jie, melainkan tidak ingin menyinggung Sekte Shen Minimal sambil menyinggung Sekte Abadi lainnya. Qin Yichen benar-benar tidak ingin melakukan ini karena ada jalur darah di antara 1000 pembangkit tenaga listrik Raja Abadi.